Baik, baik. Selamat selamat datang di ruang tamu dalam rangka memberikan pendidikan nasional atau kali ini kita akan ngobrol bersama dengan pendidikan yang juga komisioner KPAI di bidang pendidikan jurnalis DRI. Kita akan membahas mengenai wajah Indonesia saat ini saat pandemi COVID-19. Lalu bagaimana pembelajaran jarak jauh setelah lebihnya kita menghadapi di pandemi COVID-19. Baik kita menyapa. Halo, selamat siang. Alhamdulillah baik. Selamat Hari Pendidikan Nasional, Ibu. Iya, sama-sama Mbak. Selamat Hari Pendidikan Nasional juga. Ini udah Hari Pendidikan Nasionalnya dirayakan di masa pandemi ya. Udah 2 tahun yang kedua ya. Ya, di tahun yang kedua. Tadi upacara virtual, Bu. Iya, saya upacara virtual dari kebetulan harus hadir yang di Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Dan ada gubernur, kemudian ada pameran-pameran di situ. Pameran dari hasil karya anak-anak ya, dan ada juga anak yang mendapatkan KJP tapi yang plus yang kuliah ya, ternyata dia sekarang melanjutkan S2 ke Eropa ya, tepatnya di Kroasia. Oke baik Bu. Untuk tema tahun ini apa Bu? Hardiknas. Kalau ngelihat Kemdikbud sih bergerak bersama ya, untuk Merdeka Belajar gitu ya. Saya sih nggak memahami yang dimaksud bergerak bersama untuk Merdeka Belajar nggak paham ya. Tentu itu Kemdikbud yang harus menjelaskan ya, apa maksudnya. Baik. Oke Bu. Di hari pendidikan ini besar dari kita memakan itu sebagai wujud kemajuan. Dengan pendidikan setiap anak mampu dalam kecerdasan dan juga kemampuan. Ditambah pandemi ini agak kreatif dalam melihat situasi. Tentu kan hidup berjalan dan harus terhadap situasi. Untuk Bu Ratna sendiri memberikan hasil pendidikan seperti apa, Bu? Iya, kalau saya namanya memperingati ya, berarti harus ada peringatan gitu ya, mengingatkan kembali kita kepada pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Kalau Ki Hajar Dewantara ini kan sebenarnya kan adalah seorang keturunan priayi ya. Pada masa itu hanya priayi yang bisa sekolah gitu ya, di masa kita belum merdeka, dan bagaimana seorang Ki Hajar Dewantara itu berani ya untuk melawan tradisi ya Jawa yang dia mengganti Raden Masnya itu dengan nama Ki Hajar Dewantara. Kemudian juga dia adalah tokoh pendidikan yang memang pemikirannya luar biasa, dan bagaimana dia memberi kesempatan kepada anak-anak yang dulu disebut pribumi ya oleh Belanda untuk menikmati pendidikan, dan beliau yakin bahwa lewat pendidikan inilah kita bisa merdeka. Dan sekarang setelah sekian berpuluh-puluh tahun ya lamanya dari perjuangan itu, dan beliau juga sudah meninggal, tapi kan pikirannya, tulisan-tulisannya itu kan tetap ada. Dan memang prinsip dari pendidikan Ki Hajar Dewantara kan memang memerdekakan. Jadi kemerdekaan dalam belajar itu betul-betul menjadi poin di dalam pemikiran Ki Hajar. Makanya Ki Hajar mengatakan bahwa pendidikan itu adalah taman kan dulu, maka dia mendirikan taman siswa ya. Karena sebenarnya betul, karena sebenarnya sekolah itu seperti sebuah taman, harusnya ada bunga, ada mainan, ada tempat menyenangkan. Jadi kalau anak datang ke sekolah, ke taman itu dia dengan hati senang. Ketika pulang dengan hati yang berat gitu, saking senangnya di sekolah kan gitu. Nah, tapi belajar. Iya, tapi kalau sekarang jangan-jangan nggak begitu gitu ya. Karena anak-anak kalau besok libur bahagia banget gitu ya. Berarti jangan-jangan ketika masuk ke sekolah tidak dengan hati yang senang. Nah, ini yang kita perlu renungkan kembali ya, bahwa mendidik itu sebenarnya memerdekakan pikiran. Mendidik itu bukan mengajarkan hafalan. Mendidik itu bukan memberikan murid sebanyak-banyaknya pengetahuan, tetapi bahwa esensi mendidik selain mencerdaskan tadi adalah kalau
Kalau Tan Malaka menyebutnya adalah menajamkan pikiran dan menghaluskan perasaan, dan Ki Hajar menyebutnya sebagai pendidikan yang memerdekakan. Menurut saya secara prinsip mereka sama, bahwa mendidik itu adalah akan membuat seorang manusia menjadi tajam dalam berpikir, tapi dia punya kepedulian dan kehalusan nurani. Jadi bedanya manusia terdidik adalah tadi, dia peduli pada sesama, peduli pada yang nggak mampu, peduli pada yang nggak beruntung, peduli pada yang tertindas. Itu sebenarnya disebut dengan mendidik bagi Ki Hajar Dewantara. Itu sih yang saya maknai sampai hari ini ya. Ya, saya bisa menyimpulkan bahwa kita itu bahwa itu merupakan sebuah yang sangat luar biasa kan. Terkait dengan COVID-19, karena saat ini menjadi pembelajaran yang demi menekan COVID-19. Tentu semua ini yang udah ini adalah tantangan juga kita. Pemahaman dan pemenuhan ini menjadi penting bagi pelajar, bagi guru atau memfasilitasi saat. Menurut Ibu apakah sistem pembelajaran jarak jauh saat ini kita sudah memenuhi hak pelajar gitu? Iya, sebenarnya karena ada pandemi ya, kita menyebutnya sebagai kebijakan itu sebagai kebijakan belajar dari rumah, kan disebutnya gitu ya. Jadi belajar di rumah gitu. Jadi belajarnya nggak di sekolah, tapi belajar di rumah. Walaupun kemudian banyak anak yang memaknai bahwa kalau di rumah berarti libur. Kalau belajar ya harus ke sekolah, kan begitu. Nah itu sebenarnya kalau Ki Hajar bilang belajar tuh di mana aja gitu. Jadi tidak mesti di sebuah gedung sekolah gitu, karena pada saat itu saat baru dia memberi kesempatan belajar bagi anak-anak miskin kala itu pun kan berada di tempat di mana aja gitu. Artinya memang belajar harusnya bisa di mana saja. Yang kedua, kenapa BDR ini dilakukan? Karena pandemi. Jadi kalau pakai konvensi hak anak, maka hak anak yang pertama itu hak hidup. Dia harus kita jaga hidupnya. Yang kedua adalah hak sehat. Dia harus kita penuhi dan kita pastikan sehat sehingga tetap hidup. Nah, hak yang ketiga baru bisa pendidikan. Artinya, kalau anak tetap hidup, tetap sehat dan hidup, kan dia tetap bisa kita kejar tuh pendidikannya kan, ketinggalannya. Tapi kalau sekarang kita masukin sekolah, kemudian terjadi klaster, kemudian ledakan misalnya seperti di India, kan artinya udah dipinterin, terus dia sakit dan meninggal, kan begitu. Nah, jadi memang kalau pakai konvensi hak anak, yang pertama memang hak hidup gitu, itu ya, yang kedua. Yang ketiga adalah sesungguhnya BDR tidak salah. Yang salah adalah ketika kita tidak pernah mempersiapkan itu, dan yang lebih parah di catatan saya adalah satu, BDR ini terlalu bertumpu pada internet. Nah, akhirnya karena kondisi daerah berbeda-beda, disparitas digital terlalu jauh, sampai ada anak yang nggak punya apa-apa ya, maksudnya nggak punya alat daringnya, nggak punya listriknya, ya gimana mau dilayani PJJ daring? Lalu kemudian ada wilayah-wilayah yang blank spot, yang kebutuhannya bukan kuota aja, bukan bantuan kuota, tapi bantuan kuotanya nggak sampai ke anak yang nggak punya alat, nggak sampai ke anak yang blank spot, kan begitu. Nah, artinya akhirnya pendidikan untuk semua tidak terjadi, bantuan itu hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Makanya ketika belajar dari rumah bertumpu pada internet, maka kelompok anak-anak dari kelompok kaya itu lebih terlayani. Sementara anak-anak dari kelompok miskin tidak terlayani. Dan inilah yang kemudian makin membahayakan. Karena dari hasil pengawasan KPAI, sampai hari ini, angka putus sekolah itu menjadi sangat tinggi. Mulai dari nggak punya alat daring, kemudian mereka juga secara ekonomi tidak mampu, ya sehingga bisa menunggakkan SPP, kemudian akhirnya bekerja, dan ada juga yang memilih menikah. Nah, ini angka putus sekolahnya meningkat di masa pandemi. Dan kelompok yang ini adalah kelompok yang miskin. Dan anak-anak dari keluarga tidak mampu. Nah, kan akhirnya pendidikan di masa pandemi tidak melayani semua. Dan yang lebih membahayakan tadi adalah kelompok miskin ini akan semakin miskin. Anak-anak ini jadi tidak bisa memperbaiki kehidupannya kelak gitu. Kalau dia harus meninggalkan bangku sekolah, apalagi menikah.
anak menikah masih usia anak itu kan sangat membahayakan ya. Dan Indonesia nggak ada pandemi aja udah nomor 7 di dunia. Perkawinan anaknya tertinggi di dunia. Bagaimana pandemi ini ya mau bisa menambah jumlah itu? Baik, baik. Terkait dengan pernikahan dini yang terjadi saat pandemi COVID-19, pandemi juga diduga telah berdampak signifikan terhadap menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia nih, Bu. Salah satunya ialah angka putus sekolah yang meningkat penerapan PJJ yang tadi kita diskusikan itu bahwa PJJ itu tidak efektif gitu ya. Dengan penemuan KPAI sendiri, apakah dan pengawasan yang dilakukan oleh KPAI, Bu? Ya, sebenarnya PJJ efektif bagi anak-anak dari kelompok kaya sebenarnya. Jadi sekolahnya kaya, gurunya kaya, kemudian orang tuanya kaya. Nah, itu terlayani. Karena prinsip PJJ atau BDR adalah satu, ada pendampingan orang tua. Orang tua yang ngedampingin pasti harus orang tua yang juga secara pendidikan dia kan mumpuni. Misalnya anaknya SMA, tapi orang tuanya lulusan SD, kan nggak bisa juga ngajarkan. Nah, sementara di Indonesia, 51% orang yang berada pada usia produktif adalah lulusan SD loh. 51% di Indonesia. Jadi mayoritas anak orang tua Indonesia saat ini, sesungguhnya mereka lulusan SD gitu. Yang lulusan SMP, SMA, dan perguruan tinggi itu ada, tapi tidaklah sebanyak yang lulusan SD. Nah, yang kedua adalah sebuah pembelajaran jarak jauh atau BDR itu sangat membutuhkan kemampuan orang tua terhadap teknologi digital loh. Jadi orang tua ngerti Zoom, orang tua ngerti Google Meet, bisa bantuin, kan begitu tuh. Nah, kalau Halo. Ya, suara saya hilang ya, Mbak? Halo? Ya, oke, Bu, sudah masuk, Bu. Sudah bisa. Oh, iya, saya juga kok ngerasa tiba-tiba mati. Nah, yang berikutnya adalah apa namanya tadi ya, orang tuanya harus punya kemampuan teknologi digital loh untuk dampingi kan. Nah, yang karena anaknya apalagi SD mana ngerti gitu kan, ketika misalnya baru pertama pakai Google Meet. Kemudian yang ketiga adalah itu sebenarnya membutuhkan sebuah kondisi di mana orang tua emang punya hubungan intens dengan si guru. Jadi kalau punya problem orang tuanya, ih anak saya kok susah ini, saya juga nggak bisa ya. Lalu kontak dengan gurunya. Nah, apakah proses ini terjadi di BDR? Kan tidak. Tetapi terjadi pada kelompok-kelompok menengah ke atas itu. Jadi kalau di mereka nggak ada masalah sebenarnya gitu dari sisi efektivitas pembelajaran karena semuanya terpenuhi. Misalnya kirim video, bikin video, udah makan memori, gitu harus dikirim ke YouTube. Nah, ketika harus dikirim ke YouTube, berapa coba kuota yang dibutuhkan dan berapa lama? Ini anak nih merasa gurunya suruh ngirimnya itu kalau nggak ke YouTube, ke media sosial. Jadi guru-guru sendiri hanya menguasai WA dan media sosial. Itu kan juga jadi problem. Tapi kalau guru-guru kaya di sekolah-sekolah papan atas, mereka menguasai semua, nggak cuma itu. Jadi tadi ya, ini memunculkan disparitas antara perkotaan dan perdesaan. Jadi anak desa sama kota beda. Dan dari guru desa dengan guru kota, sekolah desa dengan kota. Lalu Jawa dan luar Jawa. Lalu antara kaya dan miskin. Jadi ini menunjukkan ketimpangan, justru malah menunjukkan ketimpangan. Oleh karena itu, PJJ ini dirasa justru menimbulkan banyak problem, terutama untuk kelompok yang miskin sebenarnya. Nah, kalau kemudian dianggap tidak efektif, ya bagi kelompok yang mana, kan begitu. Nah, lalu jalan keluarnya PTM kan, pembelajaran tatap muka. Sementara angka kasus Indonesia justru lagi naik. Nah, ini sekarang nggak ada mudik, tapi orang ditahan mudik di Mei. Di Juni kan tahun ajaran, di Juni kan libur sekolah ya. Nggak ada larangan mudik kan? Nggak ada larangan ke tempat wisata kan? Nah, Juli sekolah. Saya rasa terjadi ledakan kasus. Kita ingat ya, di India itu kan karena festival keagamaan kan. Ketika jutaan orang bergerak. Ketika jutaan orang bergerak, disitulah penyebaran luas akan terjadi. Nah, apakah pada Juli nanti aman juga gitu? Kalau saya sih orang yang tidak mau 11-12 juga sih Mbak, memperlakukan Indonesia sama gitu, nggak mau saya. Harusnya kebijakan pemerintah tidak seragam, tidak menyeragamkan. Misalnya, wilayah-wilayah terluar di Indonesia, beberapa wilayah pelosok dan 3T itu aman kok untuk tatap muka. Karena mereka kasusnya kan hampir nggak ada. Nah, karena kasus-kasus tertentu itu justru di kota dan di wilayah-wilayah yang penduduknya tinggi banyak.
Nah, untuk wilayah-wilayah itu seharusnya dibuka aja, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Lalu mereka itu kan punya masalah dengan daring. Jadi biarlah PTM nggak apa-apa. Nah, tapi tidak harus di dalam ruangan kan. Saya mendatangi beberapa wilayah, itu mereka bawa meja dan kursi lipat. Itu belajarnya di pinggir pantai gitu. Atau belajarnya kalau di daerah pegunungan, cari di tempat yang tinggi pemandangannya indah. Jadi benar-benar taman gitu. Jadi menyenangkan. Aman pula. Kan kalau di luar ruangan kita jauh lebih aman. Yang penting kita tetap menggunakan protokol kesehatan. Masalahnya jangan berpikir wastafel ada di sekolah-sekolah ini. Jadi mereka kan nggak punya tuh ya, kalau punya wastafel nggak ada air mengalir, kan semua harus dipastikan juga cuci tangan. Nah, dengan sanitasi berada ya, di luar, ya sanitasi yang belum tentu ada ya. Nah, jadi kalau belajarnya di luar ruangan untuk wilayah-wilayah tadi ya 3T, pelosok, wilayah-wilayah yang memang sulit sinyal atau blank spot, tapi terus wilayah-wilayah kepulauan-kepulauan kecil, mereka buka nggak apa-apa menurut saya, tapi dengan protokol kesehatan. Nah, yang angka kasusnya tinggi, ya itu yang justru hati-hati. Oke, baik Bu. Berarti terkait dengan sinkronasi ya Bu ya, sinkron antara offline dan online di beberapa daerah. Tapi menurut Bu Retno sendiri, apakah sejauh ini pemerintah sudah melakukan sosialisasi secara masif mengenai pedoman penyelenggaraan belajar mengajar di masa pandemi ini Bu? Sebenarnya ada Mbak panduannya. Panduannya itu dibuat oleh Kemdikbud dan dibuat juga oleh Kemenak. Bahkan kalau untuk Kemdikbud itu menjadi sebuah peraturan ya, sebagai semacam surat edaran, tapi resmi dari Kemdikbud, dan itu ada petunjuk-petunjuk jelas. Problemnya ini kayaknya nggak nyampe ya. Jadi semua panduan yang dibuat tuh nggak nyampe. Padahal saya baca rinci, misalnya apa peran sekolah, apa peran orang tua, apa peran anak, apa peran kepala sekolah, itu sangat luar biasa di dalam situ. Sayangnya tadi ini kayaknya nggak nyampe, sehingga nggak dipraktekkan. Yang kedua, saya rasa guru-guru kita juga banyak yang gaptek ya, secara digital gitu. Sehingga memang itu menjadi problem juga kalau kita belajar jarak jauh daring. Karena mayoritas guru hanya tugas-tugas aja. Dan saya lihat dari hasil pengawasan kami, kalau guru-guru dari sekolah-sekolah yang papan atas, unggulan, kaya misalnya, itu mereka lebih capek loh di masa pandemi. Karena mereka harus cari bahan, harus cari betul-betul lelah bagi mereka. Karena mengoreksi, kasih umpan balik dan lain-lain itu cukup menguras tenaga. Tapi kalau untuk guru-guru dari wilayah-wilayah pedesaan ya dan pelosok, mereka juga lelah. Kenapa? Karena mereka harus kunjung. Jadi misalnya punya murid 24 harus dikunjungi semua karena semuanya nggak punya gadget gitu. Kalaupun punya cuma 2 orang, 4 orang, jadi mereka datangi. Nah, datang kan nggak bisa sehari 20 kan? Berarti bisa jadi sehari 5. Kalau sehari 5 sampai Jumat berarti 25. Nah, jadi mereka hanya bisa dikunjungi seminggu sekali. Ketika saya tanya, apakah saat berkunjung itu menjelaskan pelajaran? Rata-rata tidak. Mereka ketika berkunjung cuma ngasih tugas. Ini kerjain ya, minggu depan ibu datang ngambil semua tugas. Jadi intinya juga ngasih tugas. Nah, anak-anak yang punya WA, sama isinya tugas juga. WA, ntar dikumpulin ya, gitu. Itu yang terjadi, gitu. Jadi, hanya tugas, tapi feedbacknya kurang, sangat rendah gitu ya. Anak-anak sampai bilang gini ya, dari wawancara kami, kita nggak tahu Bu yang kita kerjain itu betul apa salah. Pertama kita nggak pernah diterangin, kedua udah kita kerjain, nggak pernah dikasih balik ke kita. Kalau nggak bisa balik ke kita kan kita nggak tahu Bu mana yang benar, mana yang salah. Jadi stres saya nih mau ujian, nggak tahu ini materi-materi ini gitu. Jadi anak-anak juga seperti itu. Jadi ini memang yang terjadi ya. Kenapa kemudian banyak yang menilai PJJ tidak efektif. Oke, baik Bu. Berarti ini merealisasikan bahwa sebenarnya sekolah atau pembelajaran tatap muka ini bisa dilakukan di tengah pandemi saat ini ya Bu ya. Dalam uji coba sekolah tatap muka khususnya kemarin di DKI Jakarta kan berakhir pada akhir April kemarin. Pemprov DKI mengabarkan bahwa tidak ditemukan penularan COVID-19 sejauh ini. Berarti kan ini ke depan akan wacana terkait pembukaan sekolah
pada Juli mendatang ini bisa dipertimbangkan. Tapi berbeda halnya dengan kota-kota yang lainnya mungkin yang kemarin KPAI temukan, yaitu di Sumatera Barat ya Bu ya, bahwa ditemukan klaster penularan COVID-19. Menurut KPAI sendiri, menurut Ibu bagaimana sebaiknya langkah yang harus diambil oleh pemerintah gitu kan? Apakah serentak membuka sekolah tatap muka atau 50-50 nih Bu? Jadi pembelajaran jarak jauh iya, terus pembelajaran tatap muka juga iya. Memang ke depan begitu Mbak. Jadi pendidikan di masa pandemi ini, sebelum pandemi bisa kita kendalikan, maka pembelajaran akan begitu. Karena kan murid harus separuh. Kalau muridnya separuh kan berarti separuh di sekolah, separuh di rumah kan gitu. Jadi mau tidak mau harus bergantian masuk. Nah ketika bergantian masuk kan berarti ada yang PTM, ada yang PJJ. Nah artinya memang ini mau di kolaborasi. Jadi nanti akan dibuat, kalau KPAI sih mengusulkan ada pemetaan materi. Pemetaan materi itu adalah guru-guru kan tahu tuh materi yang susah sama yang mudah. Yang mudah, sedang, itu diberikan aja di PJJ. Jadi biar anak mengerjakan secara mandiri, karena mudah dan sedang. Tapi untuk yang susah, apalagi sangat sulit dan praktikum, praktik-praktik kayak SMK, nggak bisa di PJJ-kan. Nah, kalau ini harus dilakukan PTM. Jadi, untuk yang materi sulit, sangat sulit, praktikum, sebaiknya di PTM-kan. Jadi ketika anak-anak belajar tatap muka, dia enggak lagi dikasih materi gampang dan dia enggak lagi disuruh ngerjain tugas, tapi emang di situ ada dialog, ada interaksi. Jadi ada konsultasi gitu dengan gurunya. Itu yang kami dorong ke berbagai pemerintah daerah. Kami juga membuat rekomendasi ke pemerintah daerah yang sekolah-sekolahnya kami awasi. Nah, sebenarnya untuk DKI Jakarta saya sendiri sudah datang di 8 sekolah ya. Nah, pada DKI Jakarta ini ya taruhlah tidak ditemukan kasus saat ini gitu, dan akan diperluas, nggak apa-apa. Tetapi kan itu perlu perhatian juga ketika Juli nanti lihat kasusnya. Nah, kenapa lihat kasusnya? Karena sekarang ini dari hasil pemerintah pusat ngumumin ya, kan ada 10 provinsi yang terjadi kenaikan kasus secara signifikan. 10 provinsi itu salah satunya kan Sumatera Barat kan? Sumatera Barat. Nah, ya DKI Jakarta enggak, karena di bawah rata-rata 10 ini. Nah, yang di Sumatera Barat ini 17,6%. Itu angka yang sangat tinggi. Makanya terjadilah klaster sekolah gitu. Beberapa klaster Kepulauan Riau dan beberapa wilayah itu memang ditemukan klaster sekolah angka tingginya. Jadi kan sekolah terutama sekolah-sekolah berasrama yang kasusnya itu bisa ratusan, maka terjadilah dongkrak tinggi sekali gitu kasus. Walau juga ada tentu kontribusi dari yang lain gitu ya, tapi angka dengan positif rate yang begitu tinggi, maka harusnya sekolah ditutup. Kalau IDAI kan menyarankan positif rate di bawah 5 yang mereka izinkan untuk dibuka sekolah. Tapi kalau kami KPAI positif rate di bawah 10 kami masih memberikan toleransi, asalkan gitu ya, kami artinya melihat peluang itu bisa, tetapi dengan persiapan. Jadi kami mendorong 5 siap. Siap daerahnya, siap sekolahnya, siap gurunya, siap orang tuanya, dan juga siap anak-anaknya. Karena kalau semuanya nggak dipersiapkan di masa pandemi ini, maka akan hal sepele, masker. Apakah orang tua selama PJJ berlangsung sudah ngelatih anak-anaknya pakai masker 3 jam? Tahan, nggak dibuka-buka. Nah, begitupun guru. Jangan sampai dia udah bisa belum nerangin di anak-anaknya, tapi tetap bermasker. Karena saya pernah datang ke sebuah kabupaten, anaknya semua nurunin masker di dagu. Pas saya tengok ke depan, gurunya lagi nerangin dengan masker di dagu gitu. Jadi anak SD tuh niru gitu. Ya? Mencontoh. Jadi ini yang guru-guru harus menjadi model, mendorong. Jadi guru-guru harus yakin terhadap protokol kesehatan. Nah, yang hal begini. Nah, orang tua misalnya, orang tua kan tadi nyiapin ngelatih ya. Orang tua juga kayaknya suruh ngejemput misalnya. Ya jangan terlambat ngejemputnya. Tapi soal jemput-menjemput, kami juga agak ini, akhirnya anak-anak miskin yang nggak punya kendaraan pribadi nggak bisa PTM juga. Kalau syaratnya harus diantar jemput kendaraan. Jadi ini kan penting juga dipikirkan gitu ya. Tapi bahwa
bentuk-bentuk konsultasi, bentuk-bentuk apa ya, praktik gitu ya, yang lain-lain yang memang nggak bisa didaringkan sih, saya setuju untuk masuk. Contohnya di SMK 9 Kota Bandung ya, itu bagus banget. Anak-anak yang memiliki masalah kesehatan mental, mereka buka konseling guru-guru BK-nya. Jadi mereka punya 4 guru BK. Satu guru BK sehari hanya boleh 2 untuk konseling karena masa pandemi kan. Lalu ruang konselingnya itu dibikin ada plastik mika ya di kotak, sehingga gurunya akan aman dan muridnya juga kemudian menerapkan protokol kesehatan. Nah, konsultasi ini adalah dalam upaya mengatasi gangguan kesehatan mental di anak-anak, dan anak-anak jadinya ngambil nomor antrian. Jadi ini artinya anak-anak juga terbantu gitu. Menurut saya sih penting juga gitu hal-hal seperti itu. Jadi ada konseling yang anaknya nggak mau pakai telepon, tapi maunya atau nggak mau pakai Zoom, tapi maunya langsung video call, juga nggak mau datang, maunya ketemu gurunya, maunya mandang gurunya, itu ada gitu. Jadi menurut saya terobosan-terobosan semacam itu penting juga sih menjadi sebuah contoh gitu. Iya, baik. Terkait dengan penerapan dan kesiapan dari orang tua, pemerintah, guru, dan juga pelajar sendiri gitu kan, Bu. Apa yang ditemukan oleh KPAI ini, Bu, terkait pembelajaran jarak jauh selama ini berkaitan dengan kondisi psikologis anak nih, Bu? Karena kan yang kita tahu kan bukan cuma anak aja yang stres, mungkin orang tuanya juga ikutan stres nih, Bu. Karena harus mendampingi mereka dalam mengerjakan tugas gitu, menjelaskan materi juga. Karena kan belum tentu guru-guru bisa memenuhi memenuhi pembelajaran yang anak-anak pelajarin gitu, Bu. Ya, sebenarnya ya kalau kita ngelihat penugasan itu, KPAI sih dari awal udah teriak duluan dulu ya di masa pandemi awal, karena baru seminggu udah 51 pengaduan anak-anak teriak soal tugas. Nah, tugas yang berat itu sebenarnya sampai hari ini masih terjadi gitu, dan kita masih nerima loh pengaduan-pengaduan soal tugas. Tapi kami biasanya memanggil sekolah, memanggil gurunya. Kita pakai daring ya, meminta klarifikasi, kemudian ditemani oleh dinas pendidikan setempat. Biar dinas juga belajar, biar dinas ikut nangani bahwa ada problem nih kayak gini gitu. Bagi gurunya nggak berat, tapi bagi anak-anak berat gitu. Jadi kita diskusiin gitu dari situ. Apakah ada cara-cara lain gitu. Nah, lalu guru yang nggak memberikan umpan balik, guru yang tidak pernah menjelaskan materi. Nah, ini menjadi problem. Nah, ketika kemudian tugas-tugas itu melampaui, nah ukuran melampaui seperti apa? Maka kami misalnya di dalam klarifikasi itu menyatakan tugas itu seharusnya kalau anak itu masih SD, apalagi SD kelas 1 sampai 3, harusnya bisa dikerjakan dalam waktu 30 menit. Karena kan ini tanpa kehadiran guru, jadi 30 menit aja itu maksimal. Tapi bagi anak-anak kemudian di kelas 4 sampai 6 bisa saja ditambah. Nah, begitupun untuk anak SMP dan SMA. Yang kedua adalah penugasan itu jangan saja bertumpu pada jawab soal, tapi kami meminta hal-hal yang lebih menarik, misalnya membaca. Jadi beberapa guru yang kami wawancara, ada tugasnya membaca, novel lagi yang dibaca, komik gitu ya, tapi anak itu nanti, jadi tugas itu sebenarnya tugas bahasa Indonesia. Dia diminta untuk membaca novel, komik, lalu disuruh menceritakan versinya, tapi secara tulis dan lisan nantinya. Nah, kalau lisan kalau dia mau lisan bisa, kalau dia mau tulis bisa, tapi rata-rata guru tuh nyuruhnya tulisan. Nah, kemudian yang kedua adalah karena kalau baca itu kan butuh waktu panjang ya. Jadi dia menyelesaikan dulu. Jadi dalam 1 minggu misalnya ada 2 kali pertemuan bahasa Indonesia, itu nggak akan ada pelajaran bahasa Indonesia, kan tugasnya baca. Jadi pas baca novel tuh dia bisa lakukan malam hari, tapi dia pokoknya nyelesain buku itu, 1 buku itu butuh waktu 2 minggu. Ya 2 minggu tugasnya baca doang. Nah, tugasnya nanti setelah itu baru mengerjakan. Nah, ini kan nggak ngebebanin anak, karena anak-anak suka baca juga gitu jadinya. Jadi mereka seneng juga gitu. Terus yang berikutnya lagi misalnya adalah tugas yang bentuknya tutorial dan tugas yang dinilai bareng-bareng sama guru lain. Jadi misalnya ada tugas yang dimana seorang anak misalnya praktik ya, dia membuat makanan misalnya. Nah, ketika buat makanan,
misalnya berkelompok tapi hanya 2 orang. Nah, ketika mengerjakan ada misalnya apakah salah satu atau apa ketemu atau bagaimana. Nah, berarti kan harus menerapkan protokol kesehatan. Nah, terus ada foto misalnya, tapi pakai tutorial misalnya, tutorial masak. Kalau make up, yang satu jadi model, yang satu make upin. Nah, itu kemudian divideokan gitu. Nah, yang yang menilai tugas ini beberapa mata pelajaran. Jadi pertama ada guru PKN. Guru PKN itu lebih menilai kepada kerjasama, kejujuran mereka gitu. Terus ada guru guru bahasa Inggris. Ternyata dia tuh harus bikin paparan gitu kayak PTT, tapi ada foto dia, ada proses itu doang gitu. Misalnya hanya 4 slide, tapi dalam bahasa Inggris, dinilai dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian dari mata pelajaran itu sendiri, misalnya mata pelajarannya prakarya misalnya, guru prakarya, berarti kan setidaknya sudah ada 3 guru punya nilai, anak cukup ngerjain 1 tugas, tapi untuk 3 mata pelajaran. Nah, terobosan-terobosan semacam ini, itu banyak tidak dilakukan, tapi ketika kami pengawasan ke lapangan, banyak guru juga yang ternyata punya terobosan-terobosan seperti itu. Mungkin lebih banyak yang tidak kreatif ya, dibanding yang kreatif, tapi ternyata kami masih menemukan banyak guru-guru yang punya terobosan kreatif. Oke, baik. Lalu terkait dengan edukasi yang disampaikan oleh atau diberikan oleh KPAI terhadap guru-guru tersebut apa, Bu? Terkait dengan proses pembelajaran. Kami nggak punya kewenangan itu. Kewenangan kami hanya pengawasan. Jadi kalau itu adalah kewenangan dari Dinas Pendidikan kalau mengedukasi guru. Kami tidak bisa. Jadi kalau kami adalah misalnya sekolah buka, kayak kemarin ya, Jawa Tengah buka, Banten buka, Jawa Barat buka, DKI buka. Kami datang ke sekolah-sekolah yang buka untuk memastikan bahwa anak-anak itu akan terjamin atau terlindungi nanti kalau PTM. Jadi saat praktek PTM kayak apa? Lalu kami wawancara dengan anak-anak. Kami lebih kepada mengawasi dan mewawancarai untuk bentuk kajian agar kami bisa melakukan rekomendasi. Tapi mengedukasi guru, mensosialisasi guru, bukan, bahkan kami tidak punya kewenangan sosialisasi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oke, baik, Bu. Bu, kan sebentar lagi nih akan menghadapi, anak-anak kan saat ini kan sudah menghadapi ujian nasional, dan habis lebaran nanti juga tingkat SMP dan SMA akan menghadapi ujian nasional. Sejauh ini pengawasan dari KPAI seperti apa, Bu, terhadap pelaksanaan ujian nasional? Terhadap ujian sekolah maksud saya. Ya, kalau ujian sekolah itu kan lebih banyak yang daring ya. Ujian sekolah tuh banyaknya memang daring. Kecuali ujian praktek SMK, kami melihat beberapa itu tidak daring, tetapi mayoritas memang dilakukan secara daring. Yang kemarin kita awasi sebenarnya ujian SD ya. Ujian SD itu membutuhkan waktu cukup panjang karena sehari satu dari jam 8 sampai 10, dari hari Senin sampai hari Selasa berikutnya. Jadi memang cukup panjang. Nah, itu pelaksanaannya semua pakai Zoom. Jadi pakai dua kamera ya. Pertama adalah kamera yang melihatkan untuk Zoom. Jadi anak-anak itu untuk tidak mencontek dan lain-lain gitu, dia terlihat di kamera. Yang kedua dia punya handphone yang untuk jawab linknya ya, kan semuanya dikirim melalui WA begitu, terus masuk melalui menggunakan ada passwordnya lah begitu ya, token orang bilang. Nah, lalu dia masuk kerjain begitu. Oke, itu baik. sih, jadi secara itu sih lancar ya. Lalu untuk ujian prakteknya seperti apa tuh, Bu? Kirim video ya? Kalau praktek enggak, kalau misalnya praktek ini baru minggu yang akan datang ya. Kalau saya wawancara sama kepala sekolah sih, misalnya praktek agama yang saya dapat penjelasan dengan olahraga. Praktek agama itu misalnya praktek sholat. Praktek sholat itu berarti anak itu pakai Zoom. Jadi dia bacaan sholat. Misalnya kalau saya lihat di situ ada sholat subuh, kemudian ada praktek berwudu, terus ada baca azan dan qomat. Saya lihat sih itu. Jadi nanti di video, misalnya azan pakai telinga gini, terus Allahu Akbar kayak gitu. Ya anak itu dites langsung kayak gitu, hanya jarak jauh aja penilaiannya. Itu sih yang kalau olahraga katanya misalnya ujiannya senam.
Nah, senamnya itu nanti ada musik. Nah, itu direkam baru. Tapi kalau agama tadi bacanya harus langsung. Oke, baik. Siap. Berkaitan nih Bu dengan pembelajaran daring saat ini kan menjadi tantangan bagi dunia pendidikan ya, di Hari Pendidikan Nasional saat ini, melihat situasi Indonesia sendiri kan terdiri dari banyak pulau, juga banyak daerah, belum tentu kan juga di daerah-daerah bisa pemerintah sendiri bisa memenuhi teknologi kan terhadap mereka. Lalu bagaimana teknologi dapat digunakan dalam menyediakan akses internet pada daerah-daerah terpencil? Ini merupakan tantangan bagi kita semua, Bu. Lalu bagaimana akhirnya kita bekerja sama gitu, Bu, bersama membawa teknologi menjawab permasalahan nyata yang terjadi pada guru dan pelajar yang kurang beruntung dalam hal teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kalau teknologi sih sebenarnya ini ya harusnya ada pemetaan kalau menurut saya gitu. Problem tadi yang saya bilang BDR itu kenapa bertumpu sekali kepada internet. Padahal jaringan internet di negeri ini jelas disparitasnya sangatlah lebar. Nah, kalau menurut saya seharusnya ada pemetaan. Wilayah mana yang masalahnya adalah di alat daring. Jadi itu bisa gampang sekali sebenarnya rapat koordinasi nasional. Jadi rapat koordinasi daerah. Rapat koordinasi daerah itu berarti dinas pendidikan, rapat dengan kepala-kepala sekolah. Lalu memetakan murid-muridnya yang punya alat daring, terus yang nggak punya, terus yang blank spot, gitu ya, yang orang tuanya misalnya kalau orang tuanya bekerja di sawah, jadi petani, gimana jadi petani kemudian bisa ngedampingin anak dengan daring, karena tidak ada WFH dan WFO kan, kalau untuk petani seharus berada di sawah gitu. Di sawah. Jadi kalau itu harusnya dipetakan dulu. Nah, lalu nggak semuanya satu kebijakan. Kok bantuan kuota bagus, bantuan kuota internet, tapi kebijakannya tidaklah satu, mestinya tidak tunggal. Karena lihat masalahnya dulu, intervensinya pakai masalah. Kalau masalahnya adalah di internet, di jaringan, mungkin blank spot, ya butuh penguat sinyal. Kalau butuh penguat sinyal, maka yang perlu dilakukan adalah membuat penguat sinyal, karena di Gunung Batur, wilayah Banten, itu ada 2 kecamatan tanpa sinyal. Nah, kalau mau bikin penguat sinyal di situ butuh 4 miliar. Nah, harusnya untuk mereka bantuannya itu. Lalu misalnya yang nggak punya alat daring, gimana mau nerima bantuan kota, alat daringnya aja nggak punya. Nah, berarti kan untuk mereka, misalnya ada program 1 juta alat daring untuk guru dan juga murid-murid. Kalau murid mungkin bisa dipinjamkan dipinjamkan statusnya. Dia lulus balikin ke sekolah. Jadi bisa dipakai oleh adik-adik kelasnya. Nah, lalu kalau kita sekarang pakai bantuan kuota internet, kan kebutuhannya beda-beda, kan? Nah, kalau kemudian diisi 35 GB, 5 adalah kuota umum, 30 adalah kuota belajar. Nah, tidak semua anak pakai Zoom dan pakai Google Meet atau kuota belajar yang lain, kan tergantung daerahnya. Nah, berarti nah mereka malah banyak yang pakai YouTube. Nah, kuota umum itulah pakai YouTube. Akhirnya YouTube, jadi kuota umumnya cepat habis, kuota belajarnya tersisa-sisa, kan mubazir. Misalnya 30 GB kepake cuma 15, ada nggak kepake sama sekali. Tapi kalau kepake 15 aja, misalnya 15, harganya 1 GB 1.000, berarti 15.000. Nah, itu hangus kalau ganti bulan. Kalau yang hangus 20 juta anak, berapa uang yang hilang? Nah, itu kan bikin kaya provider, tapi tidak membantu anak-anak miskin. Provider yang udah kaya malah mendapatkan bantuan, kan mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat jadinya. Baik. Tapi sejauh ini pemerintah sendiri sudah memfasilitasi belum sih, Bu? Memfasilitasi apa? Ya itu kebijakan pemerintah kayak gitu, ngasih kuota doang. Ngasih kuota. Iya kan, bantuan kuota aja, nggak
nggak pakai lihat masalahnya. Untuk Ya, itu, alat daringnya jadi- masih belum ya Bu ya? Ya enggak, karena pemerintah itu 7 triliun hanya untuk bantuan kota. Lah bantuan kota itu banyak mubazir, kenapa enggak dibikin pemetaan masalahnya tadi saya bilang. Sehingga intervensinya menjadi lebih jelas. Nah sekarang kalau 15.000 kalikan 10 juta aja tiap bulan, udah berapa puluh miliar, kan bisa dibeliin gadget untuk bantuan anak miskin. Nah problemnya bantuannya kuota. Nah, jadi memberi bantuan dengan cara yang mudah kayak charity gitu, dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan lapangannya apa gitu. Baik Bu, berarti perlu ada evaluasi dari pemerintah sendiri ya terkait dengan penggunaan teknologi. Baik Bu, kita sudah sampai di akhir dari bincang-bincang nih Bu. Apa harapan dari Bu Ratna sendiri di Hari Pendidikan Nasional ini Bu? Ya kalau saya sih lebih mendorong agar pemerintah ini bersungguh-sungguh ya membantu kalau anak-anak dari kelompok miskin, karena mereka adalah kelompok yang paling terdampak dari pandemi ini. Secara ekonomi, secara keluarga, mereka itu sudah tidak mampu sebelum pandemi. Ketika pandemi terjadi, mereka jauh lebih tidak mampu lagi. Nah, ketika mereka tidak mampu dan tidak berdaya, yang harus membantu ya negara. Intervensinya harus negara. Pendidikan itu adalah untuk semua, berkualitas dan berkeadilan untuk semua anak. Jadi kalau untuk semua anak kan tidak melihat kaya dan miskin. Kalau ini akhirnya anak kaya terlayani, anak-anak dari keluarga miskin tidak terlayani. Nah, sementara mereka ini adalah kelompok rentan yang paling punya dampak buruk dari sebuah kondisi pandemi. Jadi kalau saya berharap di Hari Pendidikan Nasional, coba Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama berfokuslah membantu anak-anak dari kelompok miskin dengan cara melakukan intervensi dengan didasarkan pada data. Apa yang mereka butuhkan. Kalau butuhnya alat daring, beliin alat daring. Kalau butuhnya penguat sinyal, sediakan penguat sinyal. Kalau butuhnya kuota, baru berikan kuota. Dan kuota itu sebaiknya juga masih harus, ya bantuan kuota internet ini sebaiknya masih dievaluasi. Kebutuhannya di mana? Seberapa? Karena ternyata setiap daerah tidak punya kebutuhan yang sama, agar uang negara tidak mubazir. Oke, baik. Ibu terima kasih ya Bu ya telah meluangkan waktunya nih Bu untuk bincang dan diskusi bersama Holopis di program Ruang Tamu. Sehat-sehat ya Bu, selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih ya Ibu. Sampai ketemu lagi. Ya. Baik, dadah.